Kembali dipanggil ke Timnas Indonesia, Mark Klok punya target baru. Jadwal FIFA Matchday Timnas Indonesia bulan September. Misteri hilangnya Ivar Jenner dari skuad Timnas Indonesia senior akhirnya terungkap. Elkan Bakhmut beri kabar baik dari Liga Inggris, fans Timnas Indonesia ikut senang. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, tengah diselimuti kebahagiaan. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda itu kembali mendapat panggilan membela Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2-8 September tahun 2025. Skuad Garuda akan menghadapi dua tim dari Timur Tengah, yakni Kuwait, tanggal 5 September tahun 2025, dan Lebanon, tanggal 8 September tahun 2025. Dua laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bagi Klok, kesempatan kembali memperkuat tim Merah Putih merupakan momen spesial. Terakhir kali dirinya membela Timnas Indonesia pada Maret tahun 2024. Senang, bersyukur, bangga. Mungkin sudah lama tidak dipanggil dan saya tetap kerja keras. Terus tambah latihan dan fokus di Persib selama waktu itu. Dan akhirnya dipanggil lagi. Saya senang dan saya punya target baru, kata Mark Klok. Gelandang berusia 32 tahun itu menyadari Timnas Indonesia saat ini banyak dihuni wajah baru. Namun, dia menegaskan kesiapannya untuk tampil maksimal dalam latihan maupun pertandingan. Mungkin pertama-tama menyatu dengan tim, karena semua pemain baru sekarang. Generasi lain dari waktu saya masih di sana sebelumnya. Saya harus belajar dari mereka, belajar dari coaching staff. Coaching staff yang luar biasa, banyak pengalaman, menurut saya ini bagus bagi saya, ungkapnya. Hanya tunjukkan bagaimana diri saya, bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan dengan pengalaman saya yang bisa kasih ke tim dan pemain, ke negara kita. Jadi keseluruhan, sangat senang dan bangga, lanjutnya. Persaingan untuk masuk skuad utama Timnas Indonesia memang cukup sengit. Klok harus bersaing dengan pemain keturunan seperti Tom Haye, Joe Pelupessy, Dean James, dan Nathan Juaon. Disinggung mengenai sosok pelatih Patrick Kluivert, pemilik nomor punggung 23 ini mengaku belum kenal secara dekat. Tetapi, Klok mendapat respons positif dari sang pelatih setelah komunikasi melalui telepon. Belum tahu, saya cuma tahu dia dari Belanda dan statusnya legendaris di Belanda. Dia sangat rendah hati, kemarin telepon saya untuk kasih berita dan kita ngobrol sangat baik. Saya tidak sabar ketemu dia. Nanti kita akan bicara dan kerja bersama-sama, jelasnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi mengumumkan jadwal dan penjualan tiket pertandingan FIFA Matchday bulan September tahun 2025. Tim nasional Indonesia akan melakoni dua laga uji coba internasional melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Kuwait pada Jumat, tanggal 5 September tahun 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. 3 hari berselang, Senin, 8/9, skuad Garuda kembali tampil menghadapi Lebanon dengan waktu pertandingan yang sama. Kedua laga ini menjadi bagian dari persiapan tim asuhan pelatih Patrick Kluivert menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Kuwait, yang saat ini menempati peringkat 138 dunia, akan menjadi lawan pertama Garuda. Sementara itu, Lebanon yang berada di peringkat 112 dunia dijadwalkan tampil pada laga kedua. Melalui akun resmi Instagram @kitagaruda, harga tiket pada pertandingan melawan Kuwait termurah dibanderol Rp75.000 pada kategori Indomilk Upper Garuda, dengan rentang harga mulai Rp75.000 hingga Rp250.000. Sementara itu, pada pertandingan melawan Lebanon, tiket dibuka dengan harga mulai Rp100.000 hingga Rp400.000, dengan kategori termurah tetap berada di tribun Indomilk Upper Garuda. Secara keseluruhan, terdapat 6 kategori tiket yang ditawarkan pada masing-masing pertandingan, yakni Indomilk Upper Garuda, Indosat Garuda South, Astra Financial Garuda North, Aqua Garuda East, Freeport Garuda West, dan Mandiri Premium West. PSSI menilai,
Laga uji coba internasional ini penting untuk mengukur kesiapan tim menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus memberi kesempatan bagi supporter tanah air untuk memberikan dukungan langsung. Jumat, Indonesia vs Kuwait, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Senin, Indonesia vs Lebanon, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Teka-teki mengenai absennya nama Ivar Jenner dari skuad Timnas Indonesia Senior, akhirnya terjawab sudah. Gelandang andalan FC Utrecht itu ternyata dipersiapkan untuk agenda lain yang tak kalah penting. Nama Jenner memang tidak tercantum dalam daftar pemain untuk FIFA Matchday periode September tahun 2025. Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para supporter dan pengamat skuad Garuda. Kini dipastikan bahwa Jenner bersama Rafael Struijk akan turun level untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Tenaga kedua pemain ini sangat dibutuhkan untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Selain dua pemain tersebut, beberapa nama langganan Timnas lainnya juga tidak dipanggil. Penyebabnya pun beragam, mulai dari masalah cedera hingga kalah saing di posisi masing-masing. Banyak pihak bertanya-tanya mengenai alasan utama Ivar Jenner tidak dipanggil ke Timnas Senior. Pasalnya, ia selama ini selalu menjadi salah satu pilar tak tergantikan di lini tengah skuad Garuda. Kini, misteri tersebut telah menemui titik terang melalui konfirmasi pihak yang berwenang. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, secara langsung memberikan jawaban yang jelas dan lugas. Menurutnya, Jenner memang sengaja dialihkan untuk memperkuat tim kelompok umur karena usianya yang masih 21 tahun. Ya, Ivar Jenner ke Timnas Indonesia U23, ujar Sumarji saat dihubungi oleh bola.net. Ivar Jenner ternyata bukan satu-satunya nama besar yang absen dari panggilan Timnas Senior kali ini. Sejumlah pemain pilar dan langganan Timnas lainnya juga tidak masuk dalam daftar panggil. Beberapa pemain seperti Ole Romeni dan Maarten Paes harus menepi karena masalah cedera. Romeni diketahui masih dalam tahap pemulihan dari cedera patah tulang, sementara Paes disinyalir menderita cedera kaki. Sementara itu, duo bek sayap andalan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan juga tidak terpilih. Mereka kemungkinan besar kalah bersaing dengan nama-nama baru yang menghuni pos bek sayap seperti Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Dean James. Tenaga Ivar Jenner dan Rafael Struijk memang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia U23. Pasalnya, Garuda Muda akan melakoni sebuah agenda krusial pada periode FIFA Matchday September ini. Skuad Garuda Muda akan berjuang di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah grup J yang akan digelar di Sidoarjo pada 3–9 September tahun 2025. Meskipun PSSI belum merilis daftar skuad resmi, beberapa klub telah mengumumkan pemanggilan pemainnya. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Jens Raven, hingga Raihan Hanan dipastikan akan menjadi bagian dari tim. Kabar gembira datang untuk pencinta sepak bola Indonesia. Elkan Baggott, bek berlabel Timnas Indonesia, secara resmi memperpanjang kontraknya bersama Ipswich Town hingga tahun 2028. Kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak klub melalui akun media sosial resmi mereka. Selamat pada Elkan Baggott yang memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2028, tulis Ipswich dalam unggahan mereka. Sebelumnya, masa bakti Baggott di Ipswich hanya tersisa satu musim, yang akan berakhir pada penghujung musim 2025/2026. Namun kini, sang pemain mendapatkan kepercayaan jangka panjang dari klub yang membesarkannya. Elkan Baggott bergabung dengan Akademi Ipswich Town saat masih berusia 14 tahun. Bakatnya terus diasah hingga akhirnya menembus tim utama ketika berusia 18 tahun. Meski demikian, perjalanan Baggott di tim senior tak selalu berjalan mulus. Bek bertinggi 1,94 meter ini sempat lebih sering dipinjamkan ke berbagai klub demi mendapatkan menit bermain secara reguler. Daftar klub yang pernah diperkuatnya selama masa peminjaman: Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, Blackpool. Dengan pengalaman bermain di berbagai level kompetisi seperti National League, League 2, hingga League 1, Baggott terus menunjukkan perkembangan positif dari waktu ke waktu. Kendati tak selalu berada di skuad utama,
Pengalaman bermain di luar markas Ipswich justru memberi banyak keuntungan bagi Bagmore. Alih-alih hanya duduk di bangku cadangan, ia mendapatkan jam terbang yang krusial untuk pengembangan karirnya. Musim ini, Ipswich belum mengambil keputusan apakah Bagmore akan kembali dipinjamkan. Namun satu hal yang pasti, sang bek telah mendapat nomor punggung resmi dalam skuad senior, sebuah sinyal bahwa ia tetap masuk dalam rencana tim. Situasi tersebut membuka dua kemungkinan, tetap bertahan dan bersaing di Ipswich, atau kembali dipinjamkan demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain.